Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai edukasi bedah dan diet pasca bedah. Apa itu bedah? Bedah, apa itu bedah? Untuk lebih memahami apa itu bedah dan bagaimana diet pada pasca bedah, yuk simak penjelasan dari kami. Nah, sebelum memahami terkait dengan pembedahan lebih dalam lagi, hal utama yang harus kita ketahui adalah apa sih bedah itu sebenarnya? Nah, jadi bedah adalah salah satu cabang ilmu medis di mana dilakukan penanganan secara invasif untuk mendiagnosa atau mengobati penyakit, injuri, deformitas tubuh dengan membuka dan menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani oleh tenaga medis. Kemudian terdapat hal-hal yang terjadi pada saat proses pembedahan. Yang pertama yaitu pembedahan akan menyebabkan reaksi pelepasan stres hormon. Kemudian mediator inflamasi, di mana kedua ini nantinya akan memicu katabolisme glikogen, lemak, dan juga protein dengan melepaskan glukosa, asam lemak, asam amino ke dalam sebuah sirkulasi yang akan digunakan untuk aktivitas fisik, proses penyembuhan, serta respon imun. Sehingga dengan proses pembedahan yang dilakukan, baik pra dan pasca pembedahan akan diperlukan dukungan gizi yang baik dan terstandar oleh tim ahli gizi dan tenaga medis lainnya. Nah, kemudian ada dua macam-macam pembedahan. Yang pertama itu bedah minor atau disebut juga dengan bedah kecil. Yang kedua bedah mayor atau disebut juga dengan bedah besar. Pada bedah minor kecil terdapat 3 contoh. Yang pertama itu tindakan insisi, yang kedua ekstirpasi, dan yang ketiga sirkumsisi. Tindakan insisi dilakukan sebagai akses awal menuju daerah tujuan operasi. Insisi ini juga adalah membuka kulit atau organ tanpa mengambil organ atau kulit tersebut. Dengan perkataan lain, luka insisi hanya sebagai jalan masuk untuk mencapai organ. Kemudian, ekstirpasi ialah pengangkatan jaringan patologis dengan batas yang tegas. Ekstirpasi ini juga ialah tindakan pengangkatan seluruh massa tumor beserta kapsulnya. Yang terakhir pada bedah minor atau kecil ada sirkumsisi. Apa itu sirkumsisi? Sirkumsisi ialah dikenal dengan sunat. Itu merupakan suatu tindakan memotong lipatan kulit atau kulup yang menutupi bagian kepala. Terakhir pada bedah minor kecil ada sirkumsisi. Apa itu sirkumsisi? Sirkumsisi ini merupakan suatu tindakan memotong lipatan kulit. Pada bedah mayor besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bedah saluran cerna. Contohnya itu ialah bedah pada lambung, usus halus, usus besar, kandung empedu, dan pankreas. Yang kedua ialah bedah di luar saluran cerna. Contohnya itu ialah pembedahan jantung, ginjal, paru-paru, saluran kemih, dan tulang. Selanjutnya ada sifat operasi. Nah, sifat operasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, segera atau cito, dan yang kedua berencana atau elektif. Kita akan membahas sifat operasi segera atau cito. Jadi, pada sifat operasi ini, pasien langsung dilakukan pembedahan saat langsung masuk rumah sakit. Jadi, pada operasi ini tidak sampai diet prabedah. Maksud dari diet prabedah yaitu pengaturan makanan yang diberikan kepada pasien yang akan menjalani pembedahan. Yang kedua ada berencana atau elektif. Nah, pasien disiapkan diet prabedah sesuai dengan status gizi dan macam pembedahan yang dialami oleh pasien. Selanjutnya ada macam penyakit bedah, yaitu penyakit utama dan penyakit penyerta.
Penyakit utama terdiri dari penyakit saluran cerna, jantung, ginjal, saluran nafas, dan tulang. Sedangkan penyakit penyerta terdiri dari diabetes mellitus, jantung, dan hipertensi. Diet pasca bedah. Diet pasca bedah merupakan diet yang diberikan pada pasien yang telah menjalani pembedahan. Pengaturan makanan bergantung pada jenis pembedahan dan penyakit penyerta. Tujuan diet pasca bedah yaitu mengupayakan agar status gizi pasien segera kembali normal untuk mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Syarat dietnya yaitu makanan diberikan secara bertahap, dimulai dari bentuk cair, saring, lunak, hingga biasa. Pemberian makanan bergantung pada macam pembedahan dan keadaan pasien, seperti pasca bedah minor dan pasca bedah mayor. Kebutuhan zat gizi untuk diet pasca bedah yaitu energi diberikan sebanyak 30-40 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kebutuhan protein diberikan sebanyak 1-1,8 gram per kilogram berat badan per hari, dengan rasio non-protein kalori atau NPC dengan gram nitrogen adalah 1:150. Kebutuhan lemak cukup yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total. Kebutuhan karbohidrat cukup untuk menghindari hipermetabolisme. Kebutuhan vitamin cukup, terutama vitamin A, B, C, dan K. Jika perlu, ditambahkan dengan mengkonsumsi suplemen. Kemudian kebutuhan mineral. Kebutuhan mineral cukup, jika perlu tambahkan dengan mengkonsumsi suplemen. Kebutuhan cairan cukup. Jika kondisi pasien normal, kebutuhan cairan sebanyak 1.500 sampai 2.500 ml per 24 jam. Namun, apabila pasien dalam kondisi hipovolemia atau hipervolemia, harus diperhatikan antara cairan yang masuk dan keluar. Selanjutnya, terdapat jenis diet dan indikasi pemberian terhadap diet pasca bedah, yaitu diet pasca bedah yang pertama. Diet ini diberikan pada semua pasca bedah, yaitu minor maupun mayor, dengan keduanya setelah pasien benar-benar sadar atau rasa mualnya telah hilang. Untuk pemberian makanan selama 6 jam sesudah pembedahan. Makanan ini diberikan dalam bentuk makanan cair jernih, yaitu berupa air putih dan teh manis. Makanan diberikan secara bertahap, mulai dari 30 ml per jam per hari. Selanjutnya untuk diet pasca bedah yang kedua. Diet ini diberikan kepada pasien pasca bedah besar saluran cerna atau bisa dikatakan sebagai perpindahan dari diet pasca bedah yang pertama. Makanan ini diberikan dalam bentuk cair kental yang berupa sup, susu, dan kaldu sebanyak 8-10 kali sehari. Untuk diet pasca bedah yang kedua ini diberikan dalam waktu sesingkat mungkin karena zat gizinya berkurang. Dan makanan cair kental dengan pemberian mulai 50 ml per jam per hari. Selanjutnya kita masuk ke diet pasca bedah yang ketiga, yaitu diberikan kepada pasien pasca bedah saluran cerna atau juga bisa dikatakan sebagai perpindahan dari diet pasca bedah yang kedua tadi. Dengan makanan diberikan dalam bentuk makanan saring dengan penambahan susu dan biskuit. Untuk cairan, hendaknya tidak melebihi dari 20.000 ml sehari. Dan kita memasuki diet pasca bedah yang terakhir, yaitu diet pasca bedah yang keempat. Untuk diet pasca bedah yang keempat ini diberikan kepada yang pertama pasca bedah kecil atau minor setelah memasuki diet pasca bedah yang pertama. Dan yang kedua, pasca bedah besar atau mayor setelah memasuki diet pasca bedah yang ketiga. Untuk makanan ini diberikan dalam bentuk makanan lunak dengan frekuensi makan 3 kali makanan utama dan 2-3 kali makanan selingan. Kemudian, makanan yang diperbolehkan
dan tidak diperbolehkan untuk pasca bedah, yaitu untuk jenis makanan yang diperbolehkan ada makanan yang kaya nutrisi, makanan yang bertekstur halus dan mudah dicerna, makanan yang kaya akan protein seperti dagingan, ikan gabus, kepiting, dan lain-lain. Kemudian, makanan yang kaya akan serat seperti buah dan sayur. Untuk jenis makanan yang tidak diperbolehkan ada air jeruk dan minuman yang mengandung karbodioksida. Air jeruk dan minuman yang mengandung karbodioksida ini berlaku untuk diet pasca bedah 2. Kemudian ada makanan yang mengandung gas dan makanan yang berbumbu tajam. Kedua hal ini, makanan yang mengandung gas yang berbumbu tajam akan berlaku untuk seluruh diet, baik itu diet pasca 1, 2, 3, dan juga 4. Jadi, semua pada paham dan mengerti ya apa saja yang telah kami jelaskan, apa itu bedah dan bagaimana diet pasca bedah. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.